Benteng Pendem, di Pulau Jawa, di tempat dua sungai besar bertemu dan mengalir tanpa henti, tersimpan sebuah bangunan yang nyaris dilupakan waktu. Bukan istana, bukan pula kota, melainkan sebuah benteng, sunyi, tersembunyi, dan syarat kepentingan kekuasaan. Inilah Benteng Pendem Ngawi, lokasi dan makna strategis. Bengawan Solo dan Bengawan Madiun bukan sekadar aliran air. Sejak ribuan tahun lalu, keduanya menjadi jalur kehidupan, perdagangan, dan peradaban. Namun bagi kekuasaan kolonial, sungai adalah jalur kontrol. Siapa yang menguasai sungai, menguasai wilayah. Dan siapa menguasai wilayah, menentukan nasib manusia di sekitarnya. Identitas benteng. Benteng ini bernama resmi, Benteng Van den Bosch. Namun rakyat memberinya nama lain, Benteng Pendem, karena sebagian besar tubuhnya sengaja ditanam di dalam tanah. Tersembunyi dari pandangan, namun selalu mengawasi. Dibangun antara tahun 1839 hingga 1845. Benteng ini menjadi salah satu simbol utama pertahanan kolonial Belanda di Jawa Timur. Konteks sejarah, Benteng Pendem tidak lahir dari ketenangan. Ia dibangun setelah Perang Diponegoro, mengguncang fondasi kekuasaan Belanda di Nusantara. Perlawanan rakyat yang luas, bergerak cepat, dan sulit dikendalikan, membuat pemerintah kolonial belajar satu hal penting. Kekuasaan tidak cukup ditegakkan dengan senjata, tetapi harus ditanam dalam struktur yang permanen. Tokoh di balik benteng, di balik strategi ini berdiri satu nama, Johannes Van den Bosch, seorang jenderal, seorang administrator, dan seorang perancang sistem kolonial. Baginya, benteng bukan sekadar bangunan pertahanan, melainkan alat kontrol jangka panjang. Benteng Pendem adalah bagian dari jaringan itu. Sebuah mata yang selalu terbuka. Di jantung Jawa, arsitektur dan teknologi, benteng ini tidak menjulang tinggi. Ia justru merunduk ke dalam bumi. Dinding-dinding tebal, lorong bawah tanah, dan sistem ventilasi alami, dirancang agar prajurit bisa bertahan. Dalam pengepungan panjang, setiap sudutnya diperhitungkan, setiap jalur memiliki fungsi. Tidak ada ruang yang sia-sia. Ini adalah teknologi militer abad ke-19. Diterapkan sepenuhnya di tanah jajahan. Kehidupan di dalam benteng, di balik tembok sunyi ini, ratusan prajurit pernah hidup. Mereka berjaga, berlatih, menunggu perintah, hari demi hari berlalu, dalam rutinitas disiplin dan kewaspadaan. Benteng ini bukan hanya tempat bertugas, tetapi juga penjara waktu, bagi mereka yang menghuninya. Masa Jepang dan perubahan zaman. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, kekuasaan kembali berganti tangan. Tentara Jepang mengambil alih benteng ini. Fungsinya tetap sama, kendali dan pengawasan. Namun zaman telah berubah. Tak lama kemudian, datanglah masa paling menentukan dalam sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan. Di antara dinding yang pernah menjadi simbol penjajahan, merah putih akhirnya berkibar. Benteng Pendem menyaksikan peralihan kekuasaan yang tidak tercatat dalam temboknya, namun terpatri dalam ingatan bangsa. Ia tidak lagi menjadi alat penindasan, melainkan saksi perubahan. Setelah semua berlalu, ketika perang usai, benteng ini perlahan ditinggalkan. Alam mengambil kembali ruangnya. Akar menembus bata, lumut menutup dinding. Namun sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk kembali didengarkan. Warisan hari ini, kini, Benteng Pendem Ngawi berdiri sebagai cagar budaya. Tempat belajar, tempat mengingat, dan tempat merenung bahwa kekuasaan bisa runtuh, bahwa waktu bisa berubah, namun jejak sejarah akan selalu tertinggal. Penutup, di persimpangan dua sungai besar, di antara sunyi dan ingatan, Benteng Pendem tetap berdiri, bukan sebagai simbol penjajahan, melainkan sebagai pengingat tentang harga sebuah kemerdekaan. Benteng Pendem Ngawi, penjaga sunyi sejarah Nusantara.